Oke, selanjutnya kita akan membahas hubungan antara distribusi gamma dan eksponensial dengan kejadian Poisson, gitu ya. Nah, di sebelumnya kan kita udah bahas nih distribusi gamma. Terus barusan aja kita juga udah belajar mengenai distribusi eksponensial. Nah, pastinya gampang nih untuk menghubungkan dengan kejadian Poisson, gitu ya. Jadi kita bisa lihat, misalkan pembaca X berdistribusi eksponensial, maka X menyatakan waktu sampai terjadinya kejadian Poisson atau waktu antara kejadian Poisson. Nah, ingat di video sebelumnya aku udah jelaskan gitu ya mengenai kejadian Poisson gitu kan. Dia itu terjadi pada kejadian waktu tertentu gitu kan. Nah, jadi kalau kita lihat juga kan eksponensial dan juga distribusi gamma, dia itu berkaitan dengan keandalan dalam suatu waktu gitu kan, atau suatu kejadian. Jadi bisa dihubungkan nih antara distribusi gamma, distribusi eksponensial dengan kejadian Poisson. Nah, misalkan distribusi Poisson dengan parameter lambda, di mana lambda adalah banyaknya kejadian dalam satu satuan waktu. Misalkan X adalah polba acak yang menyatakan panjang selang waktu yang diperlukan agar kejadian pertama terjadi. Nah, ingat, kejadian pertama terjadi, berarti ya alfanya sama dengan 1, gitu. Nah, dengan distribusi Poisson, peluang tidak ada kejadian yang muncul sampai selang waktu T, di mana X-nya itu sama dengan 0. Jadi, dengan kejadiannya itu pertamanya terjadi, dia itu nggak muncul gitu kejadiannya. Nah, berarti ya X-nya akan sama dengan 0 gitu. Nah, jadi kita bisa lihat bahwasanya kalau di distribusi Poisson itu kan peluang X titik koma lambda gitu ya. Kan itu kan lambda T gitu ya. Kan itu sama dengan E pangkat min lambda T kali lambda T pangkat X per X faktorial. Nah, X-nya 0 nih. Nah, berarti ya tinggal diganti aja X-nya 0 gitu. Jadi, sama dengan E pangkat min lambda T kali lambda T pangkat 0 per 0 faktorial. Nah, ini 1, ini 1. Nah, jadinya kita dapatkan E pangkat min lambda T. Nah, lalu teman-teman bisa mengganti dengan seper beta gitu ya. Jadi lambda itu sama aja dengan seper beta. Nah, maka kalau kita balik gitu ya, berarti betanya sama dengan seper lambda gitu. Nah, jadi kita akan mengganti lambdanya ini dengan seper beta gitu. Jadi peluang kejadiannya itu nggak muncul gitu dengan lambda T gitu ya, itu sama dengan E pangkat min T per B gitu, dimana ini sama aja dengan peluang T besar lebih dari T kecil. Nah, gitu ya. Nah, ini kan udah kita bahas kan di video sebelumnya, gitu teman-teman. Gitu ya. Jadi, ini tuh mengaitkan antara distribusi eksponensial dengan distribusi Poisson, gitu ya. Nah, gimana dengan gamma, gitu kan? Jadi, kita bisa lihat pada suatu kejadian yang mengikuti proses Poisson, waktu antar kejadian atau waktu kejadian yang pertama atau ke-1 dari kejadian terakhir atau alfanya sama dengan 1, karena sifatnya yang memoryless tersebut akan berdistribusi eksponensial gitu. Makanya turunan dari sini di mana kejadiannya itu nggak muncul gitu. Nggak muncul dengan menguji beberapa keandalan gitu dari rata-ratanya gitu ya. Maka dia itu dikaitkan dengan distribusi eksponensial gitu teman-teman. Kenapa? Karena sifatnya yang memoryless gitu. Nah, sedangkan waktu sampai terjadinya kejadian ke alfa akan berdistribusi gamma. Jadi, ibaratnya kalau dia sampai kejadian ke alfa gitu ya, berarti X-nya ini akan diuji sebanyak alfa gitu. Gitu. Jadi, X itu kan yang menyatakan peluang berhasil kan. Nah, dia itu diuji terus gitu sampai kejadian alfa, maka dia itu akan berdistribusi gamma gitu, gitu teman-teman. Jadi gitu, makanya rumus dari distribusi gamma itu kan sama dengan 1 per gamma alfa kali kali beta pangkat alfa gitu ya.
terus kali X pangkat alfa min 1 kali E pangkat min X per beta gitu. Jadi kejadian yang X ini akan diuji gitu sebanyak alfa min 1, ibaratnya kayak gitu loh. Gitu. Makanya dia tuh terjadi sampai kejadian ke alfa gitu. Kalau di distribusi eksponensial berarti itu hanya untuk satu kali kejadian berhasilnya gitu loh. Gitu. Jadi kayak analoginya itu kayak ibaratnya binomial dengan Bernoulli kan. Kalau Bernoulli ya sekali sukses, kalau binomial ya berarti berkali-kali suksesnya kan. Nah, kalau untuk eksponensial dan gamma berarti kejadiannya itu dia itu terjadinya itu sekali di eksponensial. Kalau di gamma ya kejadiannya itu berkali-kali suksesnya gitu. Jadi ya bisa dikaitin sih gitu, dihubung-hubungkan gitu teman-teman. Oke, itu untuk hubungan distribusi gamma dan eksponensial dengan kejadian Poisson.